Bencana ekologis kini bukan lagi peristiwa acak yang menjelma jadi siklus tahunan yang berulang. Banjir, kebakaran hutan, bahkan hingga krisis pangan seakan jadi nyanyian kelam yang terus bergema. Kasus Aceh dan Sumatera jadi contoh nyata bahwa kepentingan umum yang dibalut dalam proyek strategi nasional justru mengakibatkan konflik yang tidak berujung. Dari mengorbankan masyarakat adat, ada konflik agraria, sampai merusak ekosistem yang telah terjaga dari generasi ke generasi. Brought to you by Lim Production. Sebenarnya menurut saya, yang jadi masalah ketika ada sebuah bencana alam, niku adanya nggak keseimbangan antara hubungan manusia, lingkungan, dan Allah. Karena secara garis besar, hubungan antara manusia dan lingkungan itu sama-sama ke Allah. Jadi ada segitiganya. Allah, manusia, dan lingkungan. Dan alam. Begini. Ya. Apabila salah satu hubungan ini rusak, ini akan merusak keseimbangan antara keduanya. Semisal ada yang nggak seimbang antara hubungan manusia dan lingkungan, ini maka otomatis menjadi tanda bahwa hubungannya dengan Allah nggak terjaga. Betul. Jadi kalau biasanya kita dengar kata agama, kata fikih itu berputar tentang apa hukumnya sholat, bagaimana halal haram. Tapi ternyata dari penjelasan jenengan tadi, saya sepakat bahwa ada kaitannya manusia dengan alam merupakan tanggung jawabnya dengan Tuhan. Yang sering kita dengar, itu kalau mendengar kata Islam, kata agama, itu yang muncul di kepala mungkin hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, dan yang lain. Tapi pernah gak sih bertanya tentang hukum membuang limbah ke sungai? Betul. Hukum membakar hutan sembarangan? Betul. Hukum menebang pohon liar? Dan itu jangan dianggap, itu lingkungan jangan dianggap sebagai zona bebas hukum. Agama pun masuk dalam lingkup itu, karena agama dalam semua hal masuk ya, termasuk dalam lingkungan. Agama pun mencakup, makanya akan muncul yang namanya fikih ekologi. Oh iya, betul. Jadi Kalau fikih ekologi itu nanti membahas tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Bagaimana perlakuannya. Kalau di Al-Qur'annya tuh Cak, kan ada ayat a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha ila akhirih. Itu kan jelasin kalau kita diciptakan di sebuah lingkungan, beratapkan langit, berkarpetkan bumi, di dalamnya ada air, tumbuhan, dan segala hal yang menopang kehidupan manusia. Jadi memang alam diciptakan untuk manusia gitu. Seharusnya kita menjaganya juga kan? Oh ya, sama kayak ini. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di bumi. Cuma yang sering salah pahami, itu lam di lafadz lakum, itu bukan lam dimiliki. Jadi kalau kita anggap itu lam dimiliki, lam untuk kepemilikan, akhirnya manusia bebas menggunakan hal itu dengan semaunya. Betul. Sebenarnya lam itu yang benar kita anggap sebagai lam imtinan. Jadi kasih nikmat dari Allah. Nikmat, dan nikmat itu tentunya harus dijaga. Betul. Gitu. Jadi manusia itu memang punya hak untuk memanfaatkan alam ya Cak, tapi juga di lain sisi ada tanggung jawab untuk menjaganya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah berbicara kepada malaikatnya, saya telah menciptakan khalifahku nanti di bumi. Bahasanya khalifah, pengganti. Allah itu adalah zat yang menciptakan bumi, zat yang merawat bumi, menjaga bumi, dan melestarikan bumi. Al-Khalifah, pengganti, otomatis memiliki beban yang sama dengan yang digantikan. Yang wakilnya, betul. Jadi manusia itu juga dibebani untuk merawat, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Jadi Al-Khalifatullah fil ardi bukan cuma untuk menjaga agama Allah biar tetap lestari, akan tetapi menjaga ciptaan Allah agar tetap lestari, agar nggak rusak. Itu udah jadi bahkan concern ulama sejak dulu ya. Seingat saya dulu pas pernah mutolaah itu, bahkan sekelas Imam Ar-Romli,
dalam fatwanya, juga Imam Ibnu Hajar di Fatwa Kubra itu sudah pernah bahas tentang fikih ekologi atau fikih lingkungan, Cak. Dalam kasus yang ditanyakan ke Imam Romli itu ada permasalahan tentang nasyadir. Di satu furu'iyah fikih nggih? Iya, benar sekali. Di fatwanya itu ada yang namanya nasyadir atau limbah amonia, limbah asap yang di masa itu mengganggu kesehatan atau pernafasan anak-anak kecil di tengah kota karena posisinya dekat pemukiman. Imam Romli ditanya, bagaimana hukumnya ada pabrik lah, kalau mungkin bahasanya sekarang, yang seperti ini. Kata beliau, jelas ini bagian dari larangan dalam hadis la dororo wa la diror. Oh, masuk ke situ. Betul, itu sudah jadi concern ulama ratusan tahun lalu. Cuman masalahnya begini, kalau hal itu diharamkan, antara ekonomi dan menjaga lingkungan, menurut saya nggih, itu merupakan dua hal yang saling kontradiksi. Ekonomi itu sifatnya jelas eksploitatif, ya. Bikin pabrik. Kalau pabrik semua diharamkan, bagaimana ekonomi akan meningkat? Ya. Gih. Jadi ada dilema ya memang dalam kasus ekologi itu, karena mau nggak mau kan kita pakai handphone, baterainya semua hal yang ada di kayak dari kayu, tambang, terus sawit, apapun itu jadi semuanya. minyak goreng. Kalau mau di stop secara total, nggak akan hidup kita, Cak. Kesulitan. Betul. Kita balik ke zaman purba lagi. Itu biasanya ada yang bilang, wah selama kamu masih goreng minyak pakai minyak sawit, selama kamu masih pakai HP atau alat elektronik yang baterainya jadi dari nikel tambang, jangan bicara soal lingkungan. Itu menurut saya Gimana? Menurut kamu gimana? cacat logika, karena yang kita bahas itu bukan stop total, tidak ada sawit, tidak ada tambang atau hal-hal yang memanfaatkan sumber daya alam, cuman mengatur dan meminimalisir efek yang ditimbulkan. Jadi kalau seingat saya di Wurarul Bahiyah, Imam Zakaria Al-Ansari itu jelasin, jadi limbah pabrik atau nasyadir tadi itu bukan haram mutlak, tapi harus milih tempat yang tepat. Supaya apa? Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Maka kalau di Indonesia tuh kan ada yang namanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Iya, setiap perusahaan wajib. Setiap perusahaan wajib untuk tes ini dulu kan. Yaitu fungsinya apa ya? Meskipun kita memanfaatkan sumber daya alam, tapi ada tanggung jawabnya. Cuman prakteknya kadang kotor, Cak, soalnya. Ya, itu mungkin lain permasalahan ya. Sebenarnya iya sih. Jadi sistemnya seenggaknya sudah ada nih, tinggal kita orang sebagai orang yang menjalankannya ya perlu memperbaiki diri. Selain Imam Romli tadi, mungkin ada nggak kira-kira dari ulama-ulama salaf yang berkata tentang lingkungan? Ya, Kira-kira. sebenarnya banyak sekali, Cak. Salah satunya itu ada lagi selain tadi Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, terus Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Salah satunya juga ada ulama besar mazhab Hanafi namanya Badruddin Al-Hanafi. Beliau di dalam kitabnya Al-Binayah Syarhul Bidayah jelasin tentang pemanfaatan sungai. Jadi kan selain limbah pabrik nih atau dari tambang dan lain-lain, juga kadang kita mencemari sungai. Kata Imam Badruddin, sungai itu memang boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai membahayakan, karena yang memanfaatkan nggak hanya satu. Berbahaya ke siapa nih? Nah, berbahayanya tuh ada ke lingkungan dan ke manusia yang Gitu juga memanfaatkan. Betul. Karena beliau bilang, jangan sampai pemanfaatannya itu satu, kasru dufatin nahri, atau merusak arah aliran sungai. Terus yang kedua, airnya. Kadar airnya juga dirusak. Ini dalam arti yang sama, berarti jangan merusak habitat makhluk hidup yang ada di dalam sungai itu. Betul. Kalau bahas air-air itu saya keingat furu'iyah fikih loh, Cak, yang keharaman kencing buang air di mak rokit yang kolim. Iya. Di air yang sedikit nggak boleh Di Fathul dikotor. Qorib itu kalau nggak salah itu. Maksudnya itu menurut saya ada sangkut pautnya juga ke ekologi, ke lingkungan. Keharaman buang air kecil di air maksudnya, buang air kecil di air. Juga ada, kalau saya baca di buku Bi'ah nih Kung. Oh, buku Bi'ah progresifnya Lirboyo. Ya itu. Ya. Itu salah satu furu'iyah fikih yang disampaikan di sana. Itu ada larangan orang yang mulutnya bau mulut gara-gara makan bawang semisal.
Itu hukumnya makruh. Habis makan pete gitu. Ya, makruh masuk ke masjid. Oh. Karena apa ini? Karena akan mencemari udara. Jadi Jadi ada polusi. orang lain. Betul, dia menciptakan polusi di udara dan juga doror ke orang lain. Doror di udara juga ada di fikih gitu. Ya betul. Jadi Ulama-ulama salaf. itu yang dari salaf, bahkan kan sampai sekarang ada beberapa ulama muasir, ulama kontemporer yang sangat mendalami fikih ekologi ini sampai bikin maqasidus syariat yang berupa hifdzul bi'ah. Oh, temannya hifdzul nafsi, hifdzul mal gitu. Kalau di salaf kan kita tahu ada 5 itu. Meskipun masih diperkhilafkan ya, apakah ini poin baru tentang menjaga lingkungan atau mengikut ke poin yang lain. Tapi intinya sama kok, Cak. Intinya sama. Maksudnya kalau meskipun kita hifdzul nafas, itu otomatis juga kita harus hifdzul bi'ah. Hifdzul bi'ah, Ya, betul. Karena kalau bi'ahnya rusak, nafsunya agak rusak juga. Nyawa kita juga akan terenggut. Kayak kemarin banjir di Aceh itu berapa orang yang meninggal? Ribuan. Hifdzul mal, berapa orang yang kehilangan rumah? Iya kan? Angka-angka itu bukan nyawa-nyawa itu bukan hanya angka, itu keluarga, kakak, saudara dari orang-orang tercinta mereka. Di kepentingan untuk hifdzul bi'ah ya sangat erat kaitannya dengan maqasidus syariat tadi. Jadi lingkungan itu juga punya tempat khusus ya dalam agama, dalam ekologi. Terbukti dengan adanya konsep fikih ekologi di sana. Buang sampah haram. Mungkin terdengar agak janggal, kok bisa buang sampah haram? Karena ya dalam fikih ekologi dikatakan semisal ada 1000 orang berpikiran yang sama, ya kan bahaya. Kalau seorang mungkin kalau berpikir buang sampah sembarangan nggak akan ada dampaknya. Cuma kalau 1000 orang dengan mindset yang sama, akhirnya melakukan buang sampah sembarangan, pencemaran. Sama dengan mungkin rebesasi. Rebesasi itu termasuk amal jareh loh. Ya enggak? Ada satu orang yang menanam pohon, itu mungkin dampaknya sedikit, nggak akan kerasa. Cuma bayangkan ada 1000 orang yang punya mindset yang sama, ya otomatis lingkungan kita akan terjaga dan lestari. Betul. Jadi keingat hadis itu, Cak. Ingkomat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha. Bahkan ketika andai nanti sore kiamat pun kalau kita masih memegang benih, tanamlah. Sebegitu concernnya Nabi, sebegitu concernnya Islam pada kasus pada lingkungan. Jadi saya juga keingat pesan Yai Ubaidillah Sodaqoh bahwa peran santri itu bukan hanya di balik meja dan ngaji, itu penting. Tetapi peran santri juga harus di luar meja dan memberi dampak yang nyata, dampak positif yang nyata pada lingkungan. Maka orang keren tuh bukan cuman yang bawa motor gede terus ngopi di kafe-kafe estetik sambil pakai outfit skena. Keren tuh buang sampah pada tempatnya.